Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita kembali patut bersyukur di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan sukacita kepada kita. Sejenak, mari kita tunduk dalam ketaatan untuk berdoa memohon akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah hari yang baru, hidup yang Tuhan percayakan kepada kami sekaliannya. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami yang pertama di pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati hati pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Selasa 9 November 2021, tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 26, demikian firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Konteks firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana Nabi Yeremia memenuhi tugas panggilannya sebagai nabi di tengah-tengah kehidupan umat Israel pada waktu itu. Nabi Yeremia sedang meratap dan menangisi keruntuhan kota Yerusalem akibat penyerangan kerajaan Babilonia. Tidak hanya bangunan kota yang hancur, dia pun begitu berduka karena melihat kondisi bangunan spiritual, rohani bangsa Israel yang semakin porak-poranda. Setiap orang di tengah-tengah bangsa itu menyimpang dari jalan Allah. Mereka berlaku dosa sesuka hati mereka. Bahkan Yeremia juga mengalami penganiayaan dari orang-orang sekitarnya, termasuk keluarganya. Bayangkan betapa menderita dan meratapnya Nabi Yeremia dalam menjalankan tugas panggilan Allah. Dia dengan setia melakukan tugas itu selama bertahun-tahun di dalam pengharapan, meski tanpa melihat seorang pun yang bertobat. Yeremia tetap percaya dan yakin atas penyertaan dan pertolongan Allah. Sekalipun penderitaan serta kesakitan menghampiri kehidupannya, ia lantas tidak menjadi layu. Ia tetap berdiri dengan penuh pengharapan, berharap, menanti dengan diam, menanti Tuhan dengan sabar menjadikan orang pewaris kebaikannya. Itulah yang ingin disampaikan oleh Yeremia ke tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Yeremia ingin agar bangsa itu tahu bahwa masih ada harapan. Mereka masih dapat berharap karena alasan-alasan yang berikut ini. Yang pertama, murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Allah tidak menolak Yehuda selaku umat perjanjiannya, dan Dia masih mempunyai rencana bagi mereka. Yang kedua, alasan itu adalah Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Sebagaimana dalam Ratapan 3 ayat 24, 25, 26 dan 27.
Tuhan ingin menunjukkan belas kasih-Nya kepada para penderita apabila maksud-Nya dalam menghukum mereka telah tercapai. Itulah alasan yang ketiga. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, marilah kita mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita diminta untuk tetap menantikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dengan tenang, dengan baik, dengan diam, tunduk dalam ketaatan kepada rancangan dan waktu kehendak Tuhan. Mungkin pada saat ini keadaan kita juga sangat sulit, sangat begitu banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan. Banyak penderitaan yang kita sedang alami, kita meratap karena hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis. Tingkat ekonomi kita yang mungkin turun drastis karena pekerjaan yang tidak ada, bahkan keuangan yang semakin menipis. Meratap karena keganasan pandemi COVID-19 yang terus masih kita rasakan sampai hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana pesan firman Tuhan ini, Yeremia memanggil kita untuk tetap berpengharapan kepada Allah dalam kekuatannya, kuasanya, kebaikannya. Allah Maha Hadir. Kita nantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Setiap pagi kasih setia-Nya menanti dan menantikan kita senantiasa. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, marilah kita terus berpengharapan dan menantikan dengan ketaatan, menantikan pertolongan Tuhan, menanti dengan diam pertolongan yang daripadanya. Berharap bahwa pertolongan itu akan datang meskipun kesulitan-kesulitan yang menghadang di jalan tampak tak teratasi. Menanti sampai pertolongan itu benar-benar datang meskipun sudah lama tertunda. Dan selama kita menanti, kita harus tenang, percaya diri dan berdiam diri, tidak berbantah dengan Allah atau membuat gelisah diri kita sendiri, tetapi menerima saja tindakan-tindakan ilahi dalam iman kita kepadanya. Marilah kita berdoa, berkata, "Ya Bapakku, jadilah kehendak-Mu." Jika kita mengingat hal ini, kita kembali dapat berharap bahwa semuanya akan berakhir dengan baik pada akhirnya. Diamlah dan tenanglah, biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam setiap persoalan, pergumulan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa.